Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal tryout TPD PCPMBI, yaitu khususnya soal nomor 21 sampai 40. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, karena nanti akan ada soal-soal berikutnya yang akan dibahas pada channel YouTube ini. Nah, langsung saja kita bahas soal tryout TPD PCPMBI soal nomor 21 sampai soal nomor 40. Nah, di sini soalnya berupa soal penalaran logis dan penalaran analitis. Soal nomor 21. Semua pegawai negeri berangkat kerja pukul 7 pagi. Nani berangkat kerja pukul 9 pagi. Maka di sini jawabannya, apakah A. Nani seorang pegawai negeri, B. Semua pegawai negeri berangkat kerja pukul 7 pagi kecuali Nani, C. Nani bukan seorang pegawai negeri, D. Nani berangkat kerja pukul 9 dan tetap seorang pegawai negeri, atau E. Pegawai negeri boleh berangkat pukul 9. Nah, di sini diberikan dua kalimat, lalu kita mencari kesimpulannya. Katanya di sini semua pegawai negeri berangkat kerja pukul 7 pagi. Lalu Nani berangkat kerja pukul 9 pagi. Berarti di sini bahwasanya dapat disimpulkan Nani itu bukan seorang pegawai negeri. Kenapa? Karena kalau dia pegawai negeri, berarti dia harus berangkat pukul 7 pagi. Sedangkan Nani itu berangkat pukul 9 pagi. Maka kesimpulannya adalah Nani itu bukan seorang pegawai negeri. Jadi jawabannya adalah C. Nani bukan seorang pegawai negeri. Kemudian soal nomor 22. Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka dia akan tidur dengan nyenyak. Jika Fida tidur dengan nyenyak, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Nah, manakah kesimpulan yang tepat? Apakah A. Jika Fida tidur dengan nyenyak, maka dia pasti menggunakan bantal dan guling? B. Fida akan tidur semakin nyenyak jika menggunakan bantal dan boneka beruang sebagai gulingnya. C. Fida tidak bisa tidur nyenyak jika tidak ada boneka beruang. D. Jika Fida tidur menggunakan bantal saja, maka dia tidak akan nyenyak. Atau E. Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Nah, manakah kesimpulan yang tepat di sini? Nah, untuk mengerjakan tipe soal ini, gunakan logika matematika modus silogisme. Nah, kita misalkan P itu sebagai jika Fida tidur siang menggunakan bantal. Lalu Q itu dinyatakan sebagai maka dia akan tidur dengan nyenyak. Kalimat berikutnya, jika Fida tidur dengan nyenyak itu dimisalkan dengan Q. Kemudian maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Itu dimisalkan dengan R. Sehingga di sini kita peroleh dua premis. Yaitu premis 1 jika P maka Q. Premis kedua jika Q maka R. Maka untuk kesimpulannya, ini bisa kita coret huruf Q-nya. Sehingga kita peroleh kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, P itu adalah Fida tidur siang menggunakan bantal. Sedangkan R adalah boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Sehingga kesimpulannya adalah jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Maka di sini jawabannya adalah E. Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Soal nomor 23. Semua pelajar yang belajar dengan rajin mendapatkan hasil ujian nasional yang bagus. Andi tidak mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Nah, manakah kesimpulan yang tepat? Apakah A. Ada sebagian anak yang tidak mendapatkan nilai bagus pada ujian nasional?
Atau B, semua pelajar ingin mendapatkan nilai ujian yang memuaskan, termasuk Andi. Atau C, Andi sudah belajar dengan rajin, tetapi tetap mendapatkan nilai ujian yang tidak bagus. Atau D, Andi mendapatkan nilai ujian nasional yang bagus. Atau E, Andi tidak belajar dengan rajin. Nah, manakah kesimpulannya yang tepat di sini? Nah, untuk mengerjakan tipe soal ini, gunakan logika matematika modus tollens. Nah, di sini misalkan P itu sebagai semua pelajar yang belajar dengan rajin, lalu Q-nya mendapatkan hasil ujian nasional yang bagus. Kalimat berikutnya, nah karena Andi tidak mendapatkan nilai ujian yang memuaskan, berarti di sini negasi Q. Maka di sini ada dua premis, yaitu premis pertama negasi Q, premis kedua P ke negasi Q, P ke Q. Maka kesimpulannya di sini adalah negasi P. Nah, negasi itu lawannya. Kalau P-nya adalah semua pelajar yang belajar dengan rajin, berarti negasi P-nya adalah Andi tidak belajar dengan rajin. Maka jawabannya di sini adalah E. Andi tidak belajar dengan rajin. Soal nomor 24. Semua anak perempuan suka coklat. Risa suka buah stroberi. Nah, manakah kesimpulan yang tepat? Apakah A, Risa tidak suka coklat? B, Risa berbeda dengan perempuan lain yang suka makan coklat. C, Risa suka buah stroberi dan coklat. D, semua anak perempuan termasuk Risa suka dengan coklat. Atau E, sebagian anak suka coklat tetapi tidak suka stroberi. Nah, manakah kesimpulan yang tepat di sini? Nah, kita lihat bahwa semua anak perempuan suka coklat. Risa suka buah stroberi. Berarti Risa ini seorang anak perempuan. Kesimpulannya adalah Risa suka buah stroberi dan coklat. Kenapa? Karena Risa itu merupakan anak perempuan. Oleh karena itu dia suka coklat. Sehingga kesimpulannya Risa suka buah stroberi dan coklat. Jadi jawabannya di sini adalah C. Soal nomor 25. Semua nelayan di daerah pesisir laut selalu berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar. Sebagian nelayan menjual terasi udang di pasar. Nah, manakah kesimpulan yang tepat? Apakah A, sebagian nelayan tidak berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar? B, selain berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar, sebagian nelayan juga menjual terasi udang. C, tidak semua nelayan menjual terasi udang di pasar. D, sebagian nelayan hanya berprofesi sebagai pedagang ikan. Atau E, hanya sedikit nelayan yang menjual terasi udang. Nah, kita lihat bahwa ingat tips dan trik yang telah dijelaskan. Yaitu jika ada tipe soal seperti ini, pusatkan perhatian pada kalimat sebagian. Jadi kita fokus ke kata sebagian. Nah, sebagian nelayan menjual terasi udang di pasar. Dan semua nelayan adalah pedagang ikan di pasar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada kata sebagian, yaitu sebagian nelayan yang menjual ikan dan terasi udang. Sedangkan yang lainnya hanya menjual ikan saja. Atau dapat dinyatakan dengan kalimat berikut. Nah, selain berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar, sebagian nelayan juga menjual terasi udang. Nah, berarti pernyataan C ini tidak semua nelayan menjual terasi udang di pasar. Sebenarnya juga merupakan pernyataan yang benar. Namun, pernyataan ini bukanlah kesimpulan, karena hanya mewakili pernyataan kedua. Jadi, kalau membuat kesimpulan itu, kita harus menggunakan kedua kalimat yang diberikan. Jadi, bukan satu aja, tapi dua kalimat. Sehingga, kesimpulan yang tepat di sini adalah B. Selain berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar, sebagian nelayan juga menjual terasi udang. Nah, di sini kita menggunakan dua kalimat. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 26. Harga parfum X lebih mahal daripada parfum Y. Harga parfum Z 2 kali lipat dari harga parfum Y. Dan tidak melebihi harga parfum X.
Nah, manakah kesimpulan yang tepat? Apakah A. Parfum Z memiliki harga yang paling mahal? B. Harga parfum Z lebih mahal daripada harga parfum X? Atau C. Parfum Y memiliki harga yang paling murah? D. Parfum X lebih murah daripada harga parfum Y? Atau E. Parfum X memiliki harga paling murah? Nah, untuk kalimat ini kita urutkan dari harga parfum dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, di sini katanya X itu lebih mahal dari harga parfum Y. Berarti X lebih tinggi dari Y. Kemudian Z itu 2 kali lipat dari harga parfum Y. Artinya Z itu lebih tinggi dari Y. Sedangkan Z itu tidak melebihi harga parfum X. Maka urutannya adalah X, Z, Y. Nah, dengan demikian kita peroleh kesimpulannya bahwa parfum Y memiliki harga yang paling murah. Jadi jawabannya di sini adalah C. Soal nomor 27. Lampu 5 watt merek X lebih terang daripada lampu 5 watt merek Z. Lampu 5 watt merek Y kurang terang dibandingkan lampu Z. Nah, manakah pernyataan yang tepat di sini? Apakah A. Lampu merek X adalah lampu yang paling terang dibandingkan yang lain? Atau B. Lampu merek Z kurang terang dibandingkan lampu merek Y? Atau C. Ketiga lampu memiliki daya yang sama? D. Lampu merek Z lebih terang daripada lampu merek X? Atau E. Lampu merek Z paling redup dibandingkan yang lain? Nah, manakah jawaban yang tepat di sini? Nah, di sini kita urutkan dari cahaya yang paling terang. Nah, maka yang paling terang di sini katanya X itu lebih terang dari Z. Berarti urutannya adalah X kemudian Z. Lalu Y itu kurang terang dibandingkan Z. Berarti Z lebih terang dari Y. Sehingga urutannya adalah X, Z, Y. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya adalah lampu merek X adalah lampu yang paling terang dibandingkan yang lainnya. Ini kita dapatkan ketika setelah mengurutkannya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Lampu merek X adalah lampu yang paling terang dibandingkan yang lain. Soal nomor 28. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Orang ini pasti Leonardo? B. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. C. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Atau E. Leonardo pelukis tidak ternama. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Sementara orang ini bukan pelukis ternama, maka orang ini pasti bukan Leonardo. Ya, karena Leonardo ini bukan pelukis ternama, sehingga Leonardo tidak mampu meniru lukisan Mona Lisa. Jadi jawabannya adalah D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Soal nomor 29. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang? B. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka? C. Sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka? D. Semua anggota pramuka gemar berpetualang? Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan? Nah, di sini kita mencari pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas. Nah, diketahui bahwa semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Berarti semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian muridnya gemar berpetualang. Jika demikian soalnya, maka dari 5 jawaban yang tersedia,
Ini tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Jadi jawabannya di sini adalah E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Soal nomor 30. Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat pohon. B. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka. C. Anton pintar memanjat pohon. D. Memanjat pohon menjadi syarat untuk menjadi anggota pramuka. Atau E. Semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon. Nah, dari kelima pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar bahwa Anton pintar memanjat pohon. Kenapa? Karena Anton ini adalah anggota pramuka. Dan anggota pramuka pasti pintar memanjat pohon. Jadi kesimpulannya adalah Anton pintar memanjat pohon. Jadi jawabannya adalah C. Anton pintar memanjat pohon. Soal nomor 31. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta? B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, di sini dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Purwakarta terletak di utara Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung berada di sebelah selatan Purwakarta. Berarti lawan dari utara adalah selatan. Jadi kesimpulannya adalah D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Kemudian soal nomor 32. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Pernyataan yang tidak sesuai. Nah, di sini yang dicari pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Anak perempuan dusun itu tidak gemar bermain sepak bola. B. Anak perempuan dusun itu senang bermain boneka. C. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain sepak bola. D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Atau E. Ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola. Nah, di sini kita lihat bahwa semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Maka pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, nah di sini yang tidak sesuai adalah tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Nah, ini otomatis salah ya. Karena seharusnya semua anak perempuan itu gemar bermain boneka. Maka jawabannya di sini adalah D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Soal nomor 33. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Hikmat tidak berwajah ganteng. B. Hikmat menyukai Murni. C. Murni menyukai Ahmad namun tidak menyukai Hikmat. D. Hikmat berwajah ganteng namun tidak menyukai Murni. Atau E. Hikmat berwajah ganteng. Nah, di sini jika siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat. Karena ini sesuai dengan kalimat yang kedua. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat. Selanjutnya, sementara Ahmad pemuda berwajah ganteng, maka Hikmat juga berwajah ganteng. Jadi dia saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah E. Hikmat berwajah ganteng.
Soal nomor 34. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Apakah A. Roti keju, B. Mangga arum manis, C. Es krim, D. Permen coklat, atau E. Jus durian? Nah, di sini kita buat urutan makanan Faik dari yang paling favorit. Nah, ini kita menyesuaikan dari pernyataan yang diberikan. Nah, kemungkinan pertama yaitu lebih menyukai permen coklat, kemudian roti keju, lalu es krim atau jus durian, yang terakhir mangga arum manis. Atau kemungkinan keduanya adalah permen coklat, kemudian roti keju, lalu mangga arum manis, yang terakhir es krim atau jus durian. Nah, maka makanan paling favorit yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi adalah, nah yang paling favoritnya adalah di sini permen coklat. Jadi jawabannya di sini adalah D. Permen coklat. Soal nomor 35. Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. B. Lebih suka berbohong daripada H. D. Cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Apakah A, K, B, H, C, I, D, D, atau E, M? Nah, siapakah di sini yang paling jujur? Nah, perhatikan pernyataan berikut. Di sini kita ambil 3 pernyataan, yaitu kejujuran S tidak sebaik D, I sama jujurnya dengan K, D lebih jujur daripada H dan K, lalu B lebih suka berbohong daripada H. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut, maka diperoleh kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya adalah D yang paling jujur. Kenapa? Karena di sini kejujuran S tidak sebaik D, berarti D lebih jujur daripada S. Kemudian kalimat yang kedua, I sama jujurnya dengan K. Lalu D lebih jujur daripada H dan K. Artinya D lebih jujur daripada H, K, dan I. Selanjutnya B lebih suka berbohong daripada H. Karena D lebih jujur daripada H dan H lebih jujur daripada B, maka di sini D lah yang paling jujur. Jadi kesimpulan pertama adalah D adalah yang paling jujur. Kemudian perhatikan pernyataan berikutnya atau pernyataan lainnya. Yang pertama, terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Nah, maka di sini yang awalnya kita sudah dapatkan D itu paling jujur. Nah, dengan dua pernyataan lainnya, di sini kita peroleh bahwa, nah pada kalimat berikutnya M lebih jujur daripada R, berarti M yang paling jujur. Selanjutnya M lebih jujur daripada D. Nah, maka kesimpulan yang terakhir adalah M adalah yang paling jujur. Jadi jawabannya adalah E, yaitu M. Soal nomor 36. Jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah apakah A kampus A, B kampus B, C kampus C, D kampus D, atau E kampus E? Nah, di sini pada kalimat pertama A ke B itu sama dengan 2 kali jarak C ke D. Kalimat berikutnya E di tengah C dan D. Maka di sini
Selanjutnya AC sama dengan DB. Maka kita peroleh urutannya adalah A, C, E, D, B. Nah, ini kita menyesuaikan dari 3 pernyataan yang diberikan. Nah, kita misalkanlah jarak A ke C itu adalah 1. Maka DB juga 1. Karena AC sama dengan DB. Selanjutnya jarak CD itu adalah 2. Sehingga AB itu adalah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Maka di sini cocok ya, AB itu sama dengan 2 kali CD. Berarti AB sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka dari urutan tersebut, jarak yang paling jauh dengan A adalah B. Jadi jawabannya adalah B, yaitu kampus B. Soal nomor 37. Pagi ini Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum di dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Busum, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Kesimpulan, apakah A. Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan? Atau B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa? Atau C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan? Atau D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi? Atau E. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi? Nah, di sini kesimpulannya adalah pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Karena ini bisa kita urutkan ya. Jadi nanti makanan pertama yang disantap Heldi itu adalah pisang. Maka jawabannya di sini adalah D. Soal nomor 38. Andre adalah adik Nunung. Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapa yang paling tua? Apakah A. Andre, B. Nunung, C. Nina, D. Nina dan Nunung, atau E. tidak dapat ditentukan? Nah, pembahasannya adalah pada kalimat pertama, Andre adalah adik Nunung. Berarti Nunung adalah kakaknya Andre. Maka Nunung lebih besar dari Andre. Lalu pernyataan kedua, Nina adalah kakak Andre. Berarti Nina lebih besar dari Andre. Dan Nina itu lebih muda dari Nunung. Berarti Nunungnya lah yang paling tua di sini. Nunung lebih tua dari Nina. Sehingga yang paling tua di sini adalah B. Nunung. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 39. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dini tidak suka menonton film. B. Sinta menonton film setelah menulis. C. Dini menulis setelah melukis. D. Sinta tidak bisa melukis. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, di sini tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Kenapa? Karena pada kalimat pertama, jika tidak melukis. Nah, siapa yang tidak melukis di sini? Nggak ada kata orangnya. Nggak ada subjeknya. Jika tidak melukis, Dini menulis. Nah, siapa yang tidak melukis? Berarti kan nggak ada orangnya. Begitu juga dengan kalimat kedua. Jika tidak menulis. Nah, siapa yang tidak menulis di sini? Jadi nggak ada kejelasan subjeknya. Sehingga kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 40. Semua kerbau memakan rumput. Sebagian hewan adalah kerbau. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah apakah A. Semua hewan pemakan rumput adalah kerbau? B. Sebagian hewan pemakan rumput. C. Sebagian kerbau pemakan rumput. D. Kerbau yang bukan pemakan rumput bukan termasuk hewan. Atau E. Sebagian kerbau tidak memakan rumput. Nah, di sini pernyataannya sesuai adalah
sebagian hewan pemakan rumput. Kenapa? Karena di sini semua kerbau memakan rumput dan sebagian hewan adalah kerbau. Berarti sebagian hewan memakan rumput. Jadi jawabannya adalah B, sebagian hewan pemakan rumput. Nah, sekian pembahasan tryout untuk soal nomor 21 dan sampai soal nomor 40. Nah, untuk soal-soal lainnya akan ada pada video-video berikutnya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.